Pancasila. Pancasila bukan sekedar kata biasa, melainkan tonggak pemersatu bangsa. Tidak hanya terucap dalam bahasa, tertanam lebih dari 7 dasawarsa menjadi ideologi kebanggaan Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ernadika Herlina dengan NIM, dan teman saya Prita Dewiyanti dengan NIM, dan teman saya Siti Fauziah Aliyah dengan NIM. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kami sekelompok akan membahas tema yang berjudul Pancasila sebagai model sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Akan saya jelaskan dulu apa itu modal sosial. Jadi, modal sosial adalah segala kegiatan informal yang terjadi di sekitar masyarakat dalam berkehidupan sosial. Jadi, modal sosial ini dimiliki oleh masyarakat berdasarkan norma, kepercayaan, dan juga jaringan sosial. Karena kita sebagai makhluk sosial yang kita berinteraksi dengan masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar, kita harus memiliki modal sosial, yaitu saling tolong-menolong, membantu, menghargai, dan toleransi. Dan ternyata, model sosial ini berkaitan dengan Pancasila di tantangan era revolusi industri 4.0 loh. Bagaimana bisa? Akan dijelaskan oleh teman saya. Seiring berkembangnya zaman, dunia teknologi terus mengalami perkembangan. Berbagai perubahan pun turut serta dalam menghiasi dan merombak wajah dunia, yang mana berbagai perubahan ini terjadi dengan begitu cepat hingga tak satupun orang yang dapat mengendalikannya. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi era industri 4.0. Apa itu era industri 4.0? Era industri 4.0 yaitu suatu fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, di mana dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga manusia dalam proses pengaplikasiannya. Jadi, pada era revolusi industri 4.0 ini, penggunaan tenaga manusia sangat sedikit. Dalam era revolusi industri saat ini, telah terjadi banyak perubahan fundamental dari evolusi teknologi pada celah kehidupan manusia, di mana seluruh sektor merasakan dampaknya, mulai dari sektor pertanian, sektor manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Perubahan tersebut juga ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya di dunia, termasuk Indonesia. Adanya perubahan dalam berbagai sektor ini tentu akan membawa pengaruh positif bagi suatu negara jika disikapi dengan baik. Namun sebaliknya, jika disikapi dengan tidak baik dan tidak bijak, maka adanya revolusi industri 4.0 ini akan menjadi bumerang bagi negara tersebut. Dengan demikian, adanya berbagai perubahan ini perlu diwaspadai, terutama bagi kelestarian dan kelangsungan suatu negara bangsa, sebab jika terlalu terbuka tanpa memfiltrasinya terlebih dahulu, maka akan dipastikan dapat memudarkan identitas negara bangsa Indonesia. Setelah mengetahui apa itu era 4.0, lalu sebenarnya apa yang dapat menjadi tantangan Pancasila di era revolusi industri 4.0 ini? Akan dijelaskan oleh teman saya, Prita Dewiyanti. seperti yang sudah kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini telah membawa kehidupan manusia ke arah perubahan. Revolusi ini dapat menjadi tantangan besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia harus bisa bersaing dengan negara-negara luar, sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat, yang berasaskan ideologi Pancasila. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, maka tantangan ideologi akan semakin kompleks dalam perkembangan zaman, di mana tantangan datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme, kemudian tantangan dalam bidang kehidupan sosial seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, dari segi ekonomi, serta pengaruh dari kebudayaan global. Di era revolusi industri 4.0 ini,
Pancasila dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya harus berhadapan dengan perkembangan sains dan teknologi serta paradigma berpikir masyarakat Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya posisi Pancasila sebagai ideologi bisa saja terancam jika revolusi industri 4.0 ini tidak disikapi dengan persiapan yang matang baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Tidak hanya itu, pembangunan di era digital sudah tentu memiliki tantangan yang besar, terutama mengenai bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mewujudkan keberhasilan. Oleh karena itu, perlu adanya modal sosial dalam masyarakat yang bercirikan dengan kebersamaan dan gotong royong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tantangan utama dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Baiklah semuanya, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Pancasila, model sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0 yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Kami berharap pengetahuan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancasila.